Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini saya akan memberikan arahan untuk praktikum bahan alam pada saat setelah UTS. Nah, jadi berdasarkan arahan dari akademik gitu ya. Nah, tim dosen juga sudah rapat. Jadi rencananya kita setelah UTS itu kita akan mengadakan pertemuan luring, jadi praktikum di lab. Nah, tetapi arahannya kalian itu kan dibagi menjadi 2 kelompok gitu ya. Satu kelas itu ada 2 kelompok, ada kelompok saya dan kelompok Bu Husnani untuk di setiap kelas gitu ya. Nah, jadi dikarenakan untuk masuk lab itu satu kali pertemuan itu hanya 10 orang saja, kurang lebih 10 orang saja yang bisa masuk ke lab gitu ya. Nah, itu artinya hanya satu kelompok saja yang bisa masuk dalam satu kali pertemuan. Nah, jadi nanti agendanya itu perkiraan setelah UTS itu sekitar tanggal 26 April ya 2021, itu hari Senin insya Allah. Dan itu memang kita sudah bertepatan dengan bulan Ramadan. Nah, jadi agendanya nanti kelompok saya itu kelompok 1. Nah, itu masuknya pagi jam 8 sampai jam 10, kurang lebih 2 jam. Nah, kemudian selanjutnya jam 10 itu dilanjutkan oleh kelompok Bu Husnani untuk kelompok 2. Nah, itu kelas A, baru kelas A untuk minggu pertama. Nah, nanti dilanjutkan minggu kedua, minggu ketiga. Nah, minggu kedua berarti masih dilanjutkan karena satu kelas itu ada 2 kelompok saya, 2 kelompok Bu Husnani ya. Ya, Kak ya. Iya, Bu. Nah, jadi minggu pertama itu kelompok saya pagi jam 8 sampai 10, kelompok Bu Husnani jam 10 sampai jam 12. Nah, kemudian minggu depannya, minggu kedua masih di kelas A. Nah, itu kelompok saya, kelompok 2, kelompok kedua dengan pembimbing saya. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok Bu Husnani yaitu kelompok 4. Ya kan? Nah, jadi dalam satu kelas itu memerlukan 2 minggu. 2 minggu hanya untuk 2 materi. Nah, nanti yang dipraktikumkan hanya 2 materi saja, yaitu kapsul serta teh herbal. Nah, jadi nanti karena kalian dipisah ya, kelompok saya dengan kelompok Bu Husnani. Nah, jadi dalam satu kelompok tadi, misal kelompok saya gitu ya, jam 8 sampai 10, dibagi 2 lagi dalam satu kelompok itu. Sebagian mengerjakan mengenai teh herbal, sebagian lagi mengerjakan tentang kapsul herbal. Gitu ya. Nah, nanti sudah disampaikan juga pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah harus mencari jurnal terkait simplisia atau serbuk simplisia apa yang akan diformulasikan ke dalam teh herbal atau kapsul. Gitu ya. Nah, untuk praktikum ini dikarenakan kita waktunya tidak panjang gitu ya. Nah, memang beberapa literatur juga banyaknya itu formulasi biasanya ekstrak gitu ya, ekstrak dari tanaman baru diformulasikan ke dalam kapsul. Nah, jadi untuk kapsul kalian usahakan cari formulasi atau memang ada uji aktivitas misalnya ke hewan uji yang penelitiannya itu hanya sediaan simplisia, kemudian diserbukan, kemudian diformulasikan ke dalam kapsul. Jadi jangan ekstrak, karena apa? Ekstrak itu panjang cara kerjanya gitu ya. Tahapannya panjang, perlu pelarut banyak, waktunya juga panjang 3 hari. Nah, jadi pada saat kalian di lab itu kalian sudah membawa serbuk simplisianya. Sebagian untuk kapsul dan sebagian lagi untuk teh herbal. Gitu ya. Nah, jadi di lab itu kalian sudah langsung membuat teh herbal dan kapsul herbal. Jadi tidak ada lagi pembuatan simplisia di lab. Jadi pembuatan simplisia sudah dilakukan di rumah. Gitu ya. Nah, jadi usahakan
diusahakan tiap kelompok berbeda tanaman, diusahakan gitu ya, tiap kelompok berbeda tanaman. Di antara kelas sama nggak masalah, di antara tiap kelompok saja. Misalnya kelompok saya dan Bu Nani itu berbeda tanaman gitu ya. Karena apa? Jadi kita dapat dapat evaluasi dari berbagai tanaman gitu ya, diusahakan gitu ya. Kemudian nanti setelah dilakukan pembuatan teh dan kapsul, nah nanti dilakukan evaluasi gitu ya. Nah, evaluasi untuk teh itu apa saja? Nah, evaluasi untuk teh herbal itu antara lain uji organoleptis, uji hedonik atau uji kesukaan, serta uji daya larut dari sediaan teh tersebut. Nah, itu kalian bisa baca dari beberapa literatur jurnal. Itu sudah banyak cara evaluasi untuk sediaan teh. Nah, kemudian untuk uji sediaan kapsul di situ antara lain apa saja ujinya? Yang pertama ada uji organoleptis, kemudian ada uji hedonik, uji kesukaan, kemudian uji keseragaman bobot kapsul, dan serta uji waktu hancur dari kapsul. Nah, uji keseragaman bobot kapsul dan uji waktu hancur kapsul itu bisa kalian baca dengan jelas di Farmakope Indonesia edisi 4. Nah, uji sediaan kapsul juga banyak ya literaturnya di jurnal skripsi. Nah, bisa kalian cari literaturnya gitu ya. Nah, jadi kalian saling saling diskusi dengan antar kelompok ataupun antar kelas gitu ya. Nah, agar itu tadi tanamannya berbeda gitu ya. Nah, karena tadi membutuhkan waktu yang panjang gitu ya untuk praktikumnya, karena satu kelas aja membutuhkan waktu 2 minggu untuk untuk 2 sediaan. Nah, jadi kalian satu kelompok hanya bisa masuk lab 1 kali saja. Hanya bisa 1 kali saja untuk tiap kelompok masuk di dalam lab. Nah, sisanya seperti apa? Sisanya tetap seperti agenda di praktikum yang sudah Ibu sampaikan di Google Classroom. Nah, misal minggu pertama tadi ya, di tanggal 26 April itu kelompok 1 kelas A, kelompok saya masuk jam 8 sampai jam 10. Dilanjutkan kelompok 2 dan 3 itu adalah kelompok Bu Nani 10 sampai 12. Nah, untuk tugasnya yang lain, pertemuan yang lain itu sama gitu ya. Jadi tiap minggunya kalian tetap mengerjakan laporan. Nah, semisal untuk selanjutnya itu tanggal 3 gitu ya. Nah, jadi di minggu yang pertama kelompok yang lain itu mengerjakan laporan, yaitu adalah pembuatan amilum seperti itu. Nah, jadi agenda yang dipenuntut itu tetap jalan gitu ya. Kalian tetap masuk lab bergantian untuk teh dan kapsul, tetapi untuk pertemuan selanjutnya yaitu amilum, pembuatan lulur, kemudian sediaan minuman serbuk instan serta jamu dan VCO itu kalian buat di rumah. Nah, untuk sebelum UTS ini tugas yang Ibu berikan itu kan dalam bentuk makalah, kemudian bersifat mandiri, individual. Tetapi setelah UTS kalian cukup membuat laporan hanya 1 kelompok 1 saja gitu ya. Nah, jadi semua setelah UTS cukup 1 kelompok 1 makalah saja, semua sediaan. Nah, karena kalian setelah UTS itu membuat beberapa sediaan. Nah, contoh amilum, kalian kerjakanlah, buatlah buatlah amilum itu di rumah per kelompok, didokumentasikan. Nah, begitu juga ya untuk pembuatan simplisianya, tiap kelompok kalian dokumentasikan cara pembuatan simplisia. Cara dokumentasinya seperti apa? Boleh kalian videokan, tapi yang dikirim di Google Classroom adalah link YouTube-nya saja, sehingga tidak besar ya. Nah, jadi kalian upload di YouTube, kalian masukkan tugasnya, linknya di penugasan di Google Classroom untuk pembuatan simplisia. Nah, begitu juga untuk sediaan teh, kemudian kapsul, amilum gitu ya. Nah, jadi boleh dalam bentuk video ataupun dokumentasi berupa foto. Tetapi fotonya ada keterangan di tiap cara kerja yang kalian lakukan. Seperti itu ya. Nah, jadi jangan lupa setiap pengerjaan itu ada
dokumentasi. Jadi ada lampiran. Boleh dalam video, nanti diupload dalam bentuk link YouTube, boleh juga dalam bentuk foto. Gitu ya. Nah, jadi misal kalian membuat amilum, jadi cukup satu kelompok. Kalian satu kelompok, kalian membuatlah amilum gitu ya. Kemudian ada formulasi sediaan minuman serbuk instan. Nah, itu kan sudah ada di penuntun ya. Di penuntun praktikum ada, tinggal tanamannya aja kalian sesuai jurnal yang kalian dapat. Carilah tanaman yang mudah kalian peroleh gitu ya. Nah, jadi buatnya di rumah per kelompok, makalahnya juga satu kelompok cukup satu saja. Itu juga jamu, VCO serta lulur. Nah, kalau lulur ini mungkin bahannya sulit didapat ya. Jadi nanti untuk lulur Ibu berikan video saja cara pembuatan lulur. Nanti kalian cukup membuat makalahnya saja. Karena Ibu berikan videonya, berarti kalau untuk lulur tetap individu, kecuali yang pembuatan. Kalau pembuatan kalian per kelompok saja, dan laporannya juga per kelompok, seperti itu. Nah, itu tadi ya, usahakan tanaman yang kalian gunakan baik untuk teh, untuk kapsul, untuk minuman serbuk instan, jamu, usahakan tanaman yang sangat mudah diperoleh. Nah, jadi cari jurnal yang memang tanamannya mudah diperoleh, seperti itu ya. Nah, nanti Ibu berikan contoh jurnal kapsul gitu ya. Kalau teh itu kan banyak ya, memang rata-rata teh itu dari serbuk simplicia. Nah, tetapi kapsul itu memang banyaknya dari ekstrak. Nah, jadi nanti Ibu berikan contoh yang dari serbuk simplicia. Nah, di jurnal tersebut jelas ya berapa dosis yang digunakan, kemudian berapa bobot satu kapsul itu mengandung serbuk simplicianya berapa miligram, seperti itu. Nah, kemudian itu tadi ya untuk alat bahan nanti sudah disiapkan untuk kapsul dan teh. Nanti semua kapsul kemudian teh sudah disiapkan di lab. Jadi kalian hanya cukup membawa serbuk simplicianya saja, gitu ya. Kemudian ada yang ingin tanyakan nggak, Kak? Berarti yang itu kan yang untuk pembuatan yang setelah UTS itu kan ada pembuatan video sama Iya. foto. Atau Berarti yang boleh video atau foto. iya, kalau yang untuk milih video itu berarti hanya video saja ya, Bu? Nggak perlu pakai dibuat makalah gitu, nggak perlu kan, Bu? Tetap, jadi laporan itu tetap. Oh. Laporan itu tetap makalah. Iya, Bu. Buat laporan mulai dari judul, Mm-mm. kemudian tinjauan pustaka, monografi gitu ya. Kalau ada monografi bahan, nanti Ibu cantumkan cara pembuatan laporannya. Karena ini udah bentuknya laporan ya. Oh, iya. Nah, jadi sampai ke dokumentasi. Jadi Mm-mm. laporannya itu tetap dibuat sampai dokumentasi. Nah, dokumentasinya boleh link video, link YouTube, Iya. boleh juga Link drive. foto iya, Bu. hasil dokumentasi setiap pengerjaan. Seperti Oke, Bu. itu. Paham. Gitu ya. Nah, dan setelah UTS tadi untuk laporan itu per kelompok saja. Jadi kalian membuatnya juga per kelompok saja. Karena kan kalian udah di sini ya, karena kalian harus luring tadi. Walaupun satu kelompok hanya berkesempatan satu kali saja masuk lab. Gitu ya. Kayak ada pertanyaan lagi nggak? Belum ada sih, Bu. Untuk jurnalnya juga ya. Nah, nanti untuk jadwalnya nanti akan akan Ibu sampaikan agendanya agar kalian ingat kapan kalian masuk lab. Jadi ingat, walaupun kalian hanya berkesempatan satu kali, sisanya kalian tetap melakukan praktikum gitu loh di rumah, gitu ya. Nah, sesuai agenda yang nanti akan Ibu berikan. Nah, jadi agenda di penuntun itu tetap jalan gitu ya. Jadi yang dipraktikumkan yang luring hanya 2, yaitu teh serta kapsul herbal. Oke? Iya, Bu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Bu. Oke, mungkin sekian ya arahan untuk praktikum setelah UTS. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan di Google Classroom. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.